Kristus mengatakan warga kerajaan bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Demikian juga dalam nurturing, kita bisa belajar daripada bangsa Yahudi karena mereka mengikuti Tanakh. Dalam hal ini adalah kitab Amsal 22. Bagaimana cara mereka mendidik anak? Mereka mengatakan dan mengajarkan nama baik lebih berharga daripada kekayaan. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Dan dikasih orang ini terjemahnya begini, and loving favor, graciousness. Jadi yang diajarkan itu bukan cuma sekedar etika, tetapi bagaimana favorable dan juga mengasihi grace keluar daripada mulutnya. Dan kita lihat ayat ke-11 berbunyi begini. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi apa? Sahabat raja. Banyak orang ingin berkenalan dengan orang-orang hebat. Tapi mereka memakai cara-cara yang aneh. Padahal modalnya cuma ini. Nama baik. Nama baik itu apa? Karakter, kesucian hati. Dan yang manis bicaranya, yang bicaranya gracious. Dulu saya kira dikasihi orang memang lebih baik dari emas dan perak. Tapi mengasihi itu lebih baik lagi. Karena itu kita ajarkan pada anak-anak kita apa? Nilai, value. Kita punya nilai yaitu light, love, integrity. Itu berbicara tentang grace dan juga berbicara soal nama baik ya. Kemudian grace, humility and truth. Orang yang rendah hati, orang yang pandai bergaul akan banyak temannya. Ajarkan pada anak-anak kita bahwa kekayaan sebenarnya bukan deposito emas perak kepemilikan, tetapi berapa banyak sahabatmu. Bahkan firman Allah mengatakan jadi sahabatnya raja-raja. Mau jadi orang hebat anak-anakmu? Ada teman saya mengeluarkan biaya banyak sekalipun dia cuma seorang profesional. Anak-anaknya diajarkan golf. Dia berkata kalau orang bisa main golf, dia akan berkenalan dengan orang-orang hebat. That's not necessary. Firman Allah berkata tentang hati dan dengan mulut. Sebab mulut ini loudspeaker daripada hati kita. Ya, orang yang mencintai kesucian hati. He that love pureness of heart. And for the grace of his lips, the king shall be his friend. Firman Allah mengatakan biarlah selalu dimasinkan perkataanmu. Bukan berarti kita kasih ajinomoto atau sebab saudaraku ada orang perkataannya hambar. Tapi saya belajar dari ibu saya. Ibu saya itu penuh dengan grace. Dan saya diajarkan untuk berkata yang baik, bersikap yang baik. Dan itu modal luar biasa dalam hidup saya. Sebelum saya menjadi hamba Tuhan pun, kekayaan saya adalah teman-teman yang luar biasa banyak dari segala kalangan saudaraku ya. Nah, orang berkata Arifin iku sugih konco katanya, banyak temannya. Ini modalnya. A good name itu karakter. Sebab kita tahu karisma can bring you to the top, but only character can put you there. Karena itu warga kerajaan, apa yang kita ajarkan pada anak-anak kita? Yaitu tentang karakter. Itu lebih baik daripada kekayaan. Tidak perlu modal ternyata kalau kita punya nama yang baik. Tidak perlu modal. Ketika saya memulai usaha saya. Dan saya dulu bekerja di sebuah proyek real estate. Maka ketika saya mulai bekerja sendiri, saya tidak perlu modal. Mereka sudah dengar bahwa saya tidak bisa disogok. Dan itu modal luar biasa. Ya, modal yang luar biasa. Dan bahkan saya tidak peduli bahwa leveransinya itu masih family boss, saya tidak peduli saudara ya. Karena diajarkan oleh orang tua saya tentang integritas dan honesty. Honesty adalah saudara satu nilai utama saudaraku. Berdusta adalah dosa. Karena itu ajarkan anak-anak kita tentang dua hal ini saja. Yaitu bersikap dengan baik. Bagaimana perkataannya menghasilkan yaitu kasih karunia yang mendengarnya diberkati. God bless you warga kerajaan. Amin. Kita siapkan hati kita untuk ibadah hari ini buat Tuhan. Kita mau naikkan syukur untuk Dia. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu. Terima kasih untuk segala kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami hingga hari ini.
Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kau lancarkan hidupku. Tak sekalipun ku goyah. Katakan firman-Mu. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. Mari jemaat Tuhan, kita belajar sama-sama lagu ini. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja.
lagi kebaikannya yang telah berlalu buat kita. Dan sampai hari ini, kita masih ada di tempat ini untuk menyembah Dia. Masih diberi kesempatan untuk memuji Dia. Sekalipun di tengah badai, Tuhan selalu menyertai kita. Sekalipun kita dalam segala perkara, yang sesulit apapun, Tuhan selalu beserta kita. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. kita deklarasikan buat Tuhan, amin. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam setiap perkara, Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sekali lagi katakan dengan lembut. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kesetiaan-Mu. Kalau hari ini ya Tuhan kami boleh ibadah offline kembali, itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kesempatan yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Kami mau berdoa buat ibadah hari ini ya Bapak, biarlah segalanya ya Tuhan Engkau yang akan atur, Engkau yang akan hadir di tengah-tengah kami, dan biarlah hanya lawatan-Mu ya Tuhan yang terjadi bagi kami. Hanya dalam nama Yesus kami siap memulai ibadah kami. Yang siap bersorak bagi Tuhan katakan, amin. Kita bangkit berdiri yuk sambil tetap jaga jarak ya. Amin. Yo. Ngendeneng sesine sopo, ngendeneng Gusti Yesus. Ngendeneng sesine sopo, ngendeneng Gusti Yesus. Sekali lagi katakan nyenden. Ngendeneng sesine sopo, ngendeneng
Selamat datang, Shalom buat yang baru bergabung. Kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa janji-Mu Tuhan tepat pada waktunya. Dan Engkau bukanlah Allah yang ingkar terhadap janji-Mu. Dan kami mau mempercayai itu Tuhan dalam hidup kami. Amin. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat aku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Membuatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saya lagi katakan, Tuhan, percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan. Tuhan, percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan.
bersama satu dengan yang lain, kami boleh menikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah pemberitaan firman-Mu pada hari ini boleh menjadi berkat buat kami semua, buat yang hadir, bahkan juga yang melihat dari rumah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, dan di session yang pertama, musim pertama ini, saya bersyukur ya karena tahun ini itu tuh temanya itu berjenjang. Ya, kalau kehidupan berkeluarga tuh enak karena dari anak-anak sampai orang muda, sampai dewasa, sampai orang tua itu ada bagiannya masing-masing. Nah, 3 bulan ini dari Januari, Februari, Maret itu firman Tuhan akan banyak mendidik anak-anak, bahkan anak yang masih kecil. Ya, kalau bulan lalu itu tentang nurture itu mengasuh. Ya, saya sempat sampaikan bagaimana kita mengasuh dengan takut akan Tuhan. Kita tahu tujuan Allah kepada anak-anak kita, sehingga kita tidak salah mendidik anak-anak kita. Nah, bulan ini temanya adalah health, sehat. Nah, sehat ini akhir-akhir ini merupakan kata-kata yang sangat bermakna ya, di mana setahun terakhir ini bangsa kita bahkan seluruh dunia mengalami sakit yang luar biasa. Penyebarannya cepat dan banyak yang mengalami bahkan sampai meninggal, tapi tidak sedikit juga yang sembuh. Menurut saya lebih banyak yang sembuh. Jadi satu sisi saya bersyukur setiap kali saya melihat update dari data-data yang ada baik di sekitar kita, di kota kita, itu ya kadang angkanya bisa naik ya, kita sempat online lagi kemarin karena daerah kita di sini banyak yang positif. Tapi akhir-akhir ini saya melihat turun drastis, puji Tuhan. Nah, kalau kita menyapa teman-teman kita yang ulang tahun, doa kita apa? Sehat ya, karena kesehatan itu sekarang menjadi hal yang penting ya, menjadi hal yang penting bahkan mahal ketika kita sudah mengalami sakit. Nah, baik, banyak hal informasi yang bisa kita dapatkan, hal-hal yang menunjang kesehatan kita, apalagi akhir-akhir ini saya percaya Bapak Ibu semuanya, anak-anak juga menerima forward informasi. Oh, kalau kamu rasa gini, kamu gini. Oh, ini nih bagus loh buat kesehatan, ini bagus loh buat ini. Nah, itu ya, banyak informasi tentang kesehatan fisik. Nah, tapi hari ini saya ingin membahas ya, kita semua membahas tentang kesehatan iman. Ya, sehat dalam iman. Ternyata tidak hanya kesehatan fisik, tapi saya bilang kesehatan fisik sangat penting. Bagaimana kita bisa melayani ketika kita sakit? Ya, bagaimana kita bisa menolong orang lain ketika kita sendiri tidak sehat? Ya, apalagi sekarang. Ya, sekarang kalau demam sedikit, sehat, kalau bisa jangan dulu ketemu. Nah, teman yang sakit juga gitu, yang sehat kita nggak berani datang ya kan. Jangan. Nah, nanti kesehatan kita sendiri bagaimana, keluarga bagaimana. Nah, begitu. Jadi saya juga kalau hari ini kita membahas kesehatan iman, bukan berarti kesehatan fisik tidak penting. Ya. Tapi badan yang sehat, badan yang kuat itu harus disertai dalam hati kita, iman kita yang sehat juga. Ya, Bapak Ibu, kita akan baca dalam Titus pasal 1 ayat 10 sampai 13, demikian firman Tuhan. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata,
dasar orang kereta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Nah, latar belakang dari ayat yang kita baca ini adalah daerah Kreta. Ya, jadi Paulus merintis jemaat di daerah Kreta yang ternyata orang-orang Kreta itu hidupnya seperti yang digambarkan tadi. Tidak tertib. Dan keadaan lingkungan itu mulai mempengaruhi jemaat Tuhan yang ada yang dirintis oleh Paulus. Ya, jadi ya mungkin karena satu budaya ya sudah menjadi kebiasaan orang, jadi mereka menganggap biasa aja. Sampai ada istilah nih dasar orang Kreta pembohong gitu ya. Kalau dulu pernah saya sampaikan juga tentang latar belakang dari kitab Titus ini. Jadi kata-kata itu dasar orang Kreta pembohong yang lain-lain itu seperti istilah gitu ya, istilah yang ya memang mungkin agak rasis ya dalam hal ini. Oh, memang kalau misalnya wah memang kalau orang daerah ini nih memang gini gitu. Jadi kalau kita melakukan hal yang seperti itu meskipun kita berang itu kita dikatakan oh kamu nih memang kayak orang Kreta gitu ya, mungkin seperti itu. Nah, itu yang terjadi. Nah, satu hal ayat 13 di sini dikatakan seperti ini. Kesaksian itu benar. Ya, kalau saya baca di ayat yang pernyataan itu memang benar. Jadi keadaan itu memang terjadi. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Nah, ini yang akan saya bahas. Jadi iman kita perlu sehat. Apalagi kita tinggal di tengah-tengah orang-orang yang ya kita melihat akhir-akhir ini apalagi sudah dinubuatkan juga dalam firman bahwa masa-masa ini adalah masa yang sukar, di mana orang mulai kehilangan kasih satu dengan yang lain, mulai tawar, ya, mulai mementingkan diri sendiri ya mungkin karena keadaan juga. Aduh, ini istilahnya gini, ada istilah kan kalau orang edan orang keduman gitu ya. Jadi kalau enggak gila aku enggak komanan gitu ya, aku enggak dapat nih gitu. Nah, jadi kompetisi yang sekarang ini terjadi itu boleh dikatakan bukan lagi kompetisi yang sehat. Ada satu hal di sini saya lihat bahwa teguran yang keras itu salah satu yang menunjang kesehatan iman kita. Nah, kalau udah ngomong teguran nih nggak enak ya, karena bulan ini Januari, Februari, Maret ini banyak berbicara nasihat untuk anak-anak. Saya bersyukur di sini sebagian kita 60%, 70% adalah anak-anak. Siapa yang anak di sini? Saya juga anak loh, anaknya bapak saya. Oh, semua berarti ya. Nah, ditegur itu rasanya gimana? Ada yang mau kasih testimoni? Oh, saya pernah ditegur, enggak enak. Iya. Teguran yang keras itu pasti akan membuat kita enggak nyaman. Ya, kita enggak akan nyaman dengan teguran. Itu memang terjadi. Ya, jadi teguran itu tapi dikatakan teguran itu membuat kita sehat dalam iman. Ya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, teguran itu begini. Adalah usaha untuk memperingatkan seseorang agar sadar dengan apa yang telah dilakukannya sehingga dia kembali ke jalan yang benar. Ya, itu fungsinya teguran. Nah, dalam kehidupan kita ada kalanya kita perlu orang lain yang lebih bisa melihat keadaan kita. Ya, kita enggak sadar ya, kita kadang-kadang jalan tuh kita udah enggak sadar, udah kemana gitu ya. Terakhir saya mengalami sesuatu kejadian yang bikin deg-degan sama Selfie ya, waktu kita pulang nganter tuh. Saya belok dari perempatan apa tuh namanya? Hah?
Sidomulyo ya. Perempatan Sidomulyo itu karena saya mau ngantar dia pulang habis latihan, begitu belok, saya belok ya biasa. Tiba-tiba dari depan saya udah jauh, dari jauh nih saya lihat nih dari arah Ngawen ya, rumah sakit itu tuh ada bus itu ke kanan. Arahnya tuh ke jalurnya saya ini depan. Mungkin dia nyelip apa gitu. Tapi ini kok lurus aja nih ke kanannya. Wah, loh. Saya sama dia, darah Yesus. Sebelah saya pohon, ini bis kenceng segini. Kemungkinan sopirnya mungkin ngantuk. Karena sepi, jalan itu sepi karena udah malam ya, sepi. Jadi bukan ramai, jadi sepi, dia ngambil jalur kami. Puji Tuhan kami luput. Ya, jadi wah itu tipis banget tuh, spion saya di sini dengan bus itu tipis banget. Nah, saya sini pohon ya kan, saya sudah minggir. Saya lewat itu ucapan syukur saya sama selfie nggak habis-habis. Tuhan terima kasih lah bus loh. Itu luar biasa. Nah, kadang-kadang ketika kita berjalan, kita melakukan sesuatu, kehidupan kita karena kita punya fokus ya, sesuatu kita sampai melenceng dari hal yang benar. Nah, seringkali yang bisa lihat tuh orang lain. Nah, analoginya begini Bapak Ibu, dalam semua kita itu punya blind spot namanya, punya titik buta. Ya, pendengaran, penciuman, perasaan, pikiran itu bisa membawa mata kita ke satu titik. Ya, misalnya kita mencium suatu bau yang tajam, itu kita akan mencari, pasti kita akan cari. Nah, ketika kita menghadap, kita cari sesuatu yang fokus, kita nggak akan bisa lihat tempat yang lain, itu pasti. Ya, meskipun kalau kita lihat kayak gini sebenarnya kita bisa ngeliat semua ya, tapi saya punya titik blind spot di belakang saya. Nah, ketika terjadi sesuatu, entah mungkin ada tangga jatuh atau mungkin atap yang mungkin tiba-tiba, nah itu saya tidak akan menyadari. Tapi Nita bisa lihat, hah tante, langsung ditarik. Nah itu seringkali spontanitas yang dilakukan Nita itu untuk menyelamatkan kita. Nah itu teguran saya gambarkan seperti itu. Jadi ada hal-hal yang kita tidak tahu, yang kita tidak pahami, tapi orang lain bisa lihat, wah ini dia kalau gini nih lama-lama nanti rusak nih. Tegur. Nah, jadi saya ingin membawa kita semua memahami tentang arti teguran, siapapun itu ya, khususnya anak-anak kita yang masih muda, itu yang paling sering ditegur orang tua ya kan. Orang tua pernah muda, Bapak Ibu yang ada, gimana responnya anak-anak kalau ditegur? Nah, ya betul Pak Tri, iya. Memang begitu. Nah sayangnya keadaan seperti ini membuat orang tua nggak berani negur anak loh, banyak loh. Orang tua yang nggak berani negur anak karena respon-respon kalian yang tidak baik dalam teguran. Padahal teguran, bahkan teguran yang keras itu menyehatkan, pasti. Ya, bukan hanya yang tadi saya gambarkan tentang blind spot dalam kehidupan kita. Ketika anak-anak ini punya rencana ya dengan segala idealisme anak muda. Nah, kami orang tua yang sudah pernah dalam usia kalian, yang kita sudah pernah mengalami gejolak-gejolak masa muda, kita sudah pernah diberhadapkan dengan pilih-pilihan yang kalian hadapi saat ini. Ketika orang tua punya pengalaman, kalaupun salah, dia akan menegur. Jangan malam-malam. Lu napa toh aku di rumah temanku perempuan gini, jangan malam-malam. Napa toh mamaku gitu. Kenapa? Karena kekhawatiran. Karena apa? Karena orang tua udah pernah mengalami apa yang terjadi kalau malam-malam keluar rumah di jalan. Ya mungkin ya pengalaman-pengalaman seperti itu bisa membuat orang tua menegur anak, dan kadang-kadang teguran itu emang gak enak. Amsal pasal 27 ayat 5, tolong Yeva baca Yeva. Nah,
Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Nah, kalau ada kalimat seperti ini, lebih baik bla 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 daripada ini. Nah, jadi itu berarti memang teguran itu sesuatu yang nggak enak, yang belum tentu bisa diterima oleh semua orang. Jadi makanya ada kalimat lebih baik teguran. Nah, jadi gini, sejelek-jeleknya sebuah teguran itu masih lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Ini dalam sekali maknanya. Ya, dalam. Ya karena ketika kita mengasihi seseorang, kita lebih mengutamakan menjaga relationship, hubungan baik. Nanti kalau saya tegur dia marah nggak enak, udah biarlah. Padahal kita tahu persis bahwa itu ujungnya adalah maut, ujungnya adalah sesat, tapi dibiarkan. Kasihan tersembunyi. Kalau saya lebih suka ditegur. Ya, kita keluar dari diri kita sendiri, kita melihat bagaimana situasi, kondisi yang terjadi dalam tegur menegur ini. Ya, karena banyak sekali teguran itu diabaikan, banyak. Amsal itu banyak ya, kita kan punya Holy BB, Holy Bible di Alkitab ya kan, di HP. Itu tuh gampang, misalnya teguran gitu, wah Amsal itu banyak contoh anak-anak muda banyakan yang mengabaikan teguran. Nah, saya ingin kita sepakat di sini bahwa teguran itu membuat kita sehat. Ayo boleh katakan kanan kiri, ini karena kanan kiri ada jaraknya, katakan dengan suara yang keras, enggak apa-apa. Woi, teguran membuat kita sehat dalam iman. Ya, woi, karena jauh ya kan, kalau dulu kan kanan kiri bisa bisik-bisik, enggak bisa, harus ngomong yang kenceng gitu. Ya, teguran itu membuat kita sehat ya, jadi kita sepakat ya. Kita sepakat bahwa teguran itu membuat kita sehat. Nah, kita akan membahas gini tentang respon yang benar dalam teguran. Nah, ini perlu dipelajari. Pertama saya akan bawa dulu dalam 1 Samuel pasal 15 ayat yang 35. Contoh orang yang tidak mengindahkan teguran lebih banyak. Banyak di Alkitab, tempat lain banyak ya. Tapi ini satu aja, saya kasih 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-35. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Tetapi Samuel berduka cita karena Saul dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Hati-hati, respon kita mendengar teguran itu bisa membuat Tuhan menyesali destiny kita. Wah, ya Tuhan sendiri loh yang mengangkat Raja Saul menjadi raja, dipilih dari antara ini dengan tanda-tanda yang jelas juga. Waktu Samuel, ini gimana nih Tuhan, orang Israel minta raja, ya aku udah pilih nih, nanti ada ini. Jadi di skenario gitu sama Tuhan yang atur. Sampai akhirnya Saul bertemu dengan Samuel dan Samuel yakin ini orang yang diurapi Tuhan. Diurapi. Itu destiny Allah dalam kehidupan Saul. Tapi ada masanya di sini kita lihat, Tuhan menyesali pilihannya dalam hidup seseorang hanya karena responnya terhadap teguran. Ya. Anak-anak, Tuhan punya destiny besar dalam hidupmu. Keberadaan Rock di sini, kita punya moto apa? Ayo, motonya Rock. We help you fulfill your destiny. We will help to fulfill your destiny. Kita ini, keberadaan kami gereja Tuhan ini akan membantu kita semua untuk memenuhi destiny Allah dalam kehidupan kita.
Nah, salah satu alat yang Tuhan pakai itu gereja, hamba-hamba Tuhan, orang tua, orang di sekitar kita. Nah, salah satunya dengan teguran. Tapi ketika kita responnya tidak baik terhadap teguran, destiny kita bisa bermasalah di sini. Karena Tuhan sendiri menyesal. Jadi hati-hati ya, waktu ini latar belakangnya itu si Saul disuruh membunuh bangsa Amalek tuntas sampai ditumpas sampai habis. Tapi dia masih menyisakan rajanya, sisain. Apa? Kambing domba dan lain sebagainya, sisain. Jadi ada hal ketidaktaatan Saul yang dilakukan dan dia ditegur. Waktu ditegur dia bilang begini, ayat yang ke-30, ini responnya Saul. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa. Tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Nah itu banyak di atas. Ya aku udah salah, tapi itu responnya Saul. Ya. Nah, bagaimana respon yang baik supaya dalam kesalahan-kesalahan kita tetap benar di hadapan Tuhan. Destiny Allah digenapi dalam kehidupan kita. Loh, bukan berarti kita nggak bisa salah. Kita bisa salah. Di beberapa minggu yang lalu kami berdua mengikuti kelas BBS yang membawakan waktu itu Pak Daniel Alexander. Kami para pemimpin diminta untuk memberikan satu ruang di hati kita, di hati kami ini untuk sebuah kesalahan. Mengizinkan orang-orang di bawah kita untuk berbuat salah. Harus ada satu ruang dalam hidup kita. Karena apa? Oke, berbuat salah dalam kehidupan kita itu hal yang wajar. Kita belum sempurna, kita masih bertumbuh, kita banyak belajar. Tapi respon pada teguran, itu yang menentukan destiny kita. Ya, kita akan belajar ya cara tegur menegur yang sesuai dengan firman yang baik dalam satu cerita yang indah dalam 2 Samuel pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. Ini ceritanya, kita nggak akan baca semua. 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 25. Daud melakukan kesalahan yang luar biasa. Ya. Kalau ngikutin perjalanannya Daud, apa kesalahan Daud yang paling tidak bermoral? Ini masalah moral yang dialami. Ya, Daud jatuh cinta kepada istri prajuritnya. Mereka berselingkuh. Tahu hamil, suaminya dibunuh, kemudian diambil istri, dibunuh dalam peperangan, dibiarkan mati dalam peperangan. Itu dosa yang luar biasa sekali. Ya, itu Daud. Nah, Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud. Wah, ini raja ini. Siapa yang berani negur raja? Iya kan? Nah, dalam kelas yang saya ikuti itu ada loh cara teknis kita menegur orang di atas kita. Oh, bisa ya Bu? Bisa. Kami para pemimpin juga bisa melakukan kesalahan. Orang di atas kita bisa melakukan, dan negurnya gimana ya? Pak Daniel Alexander bilang gini, ceritakan kepada orang di atasnya. Ya, jadi kami ini kan punya atasan lagi, punya di atasnya. Coba orang di atasnya, orang-orang yang disegani. Ceritakan ke situ. Wah, benar juga. Jadi ternyata tegur menegur ini ada etikanya. Ya, ada. Nanti ke depan kita akan lihat respon dulu ketika ditegur. Ya. Yang pertama, Daud itu ketika ditegur, nah kita akan fokus di Daudnya ketika dia habis ditegur Nabi Nathan. Ayat yang ke-13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa
kepada Tuhan. Titik. Ya. Berbeda dengan Saul, ya aku berdosa, tapi tolonglah, hormati dikit lah, malu lah sama orang-orang, gitu ya. Jadi masih ada. Daud tidak. No excuse. Tidak ada alasan yang membenarkan kesalahannya. Karena ketika kita ditegur, biasanya kita akan mencari dalih, alasan-alasan untuk membenarkan tindakan kita. Di satu sisi, Bapak Ibu dan orang-orang yang sering menegur, ada rasa bersalah dari alasan-alasan yang diberikan. Ada rasa bersalah. Tapi lihat, kita mau belajar dari Daud, respon menerima teguran itu no excuse, nggak ada. Ya, aku sudah salah. Titik. Apapun itu, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan keadaan. Karena sesungguhnya ketika kita mau berbuat salah, itu ada pilihan. Ya, kita bisa pilih berbuat benar atau kita pilih berbuat salah. Itu sebenarnya begitu. Hati nurani ketika kita ada di persimpangan, kok gini nih? Aku harus gimana nih? Ada pilihan. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, itu pilihan. Ada kata-kata seperti ini. Kesalahan pertama, kilaf, oke. Tapi kesalahan kedua, itu pilihan. Loh, kok selalu di bulan baleni gitu ya. Nah itu, ada pilihan. Nah jadi memang kita belajar dari Daud, no excuse, tidak ada dalih, tidak ada alasan ketika kita menerima teguran. Ya. Di Mazmur pasal 51, jadi setelah ini Daud ini bergumul, ya, bergumul, dia puasa, dia nggak mau makan, dia tidur di tanah. Bergumul karena Tuhan bilang anakmu yang dikandung sama Batsyeba itu akan mati. Dia bergumul. Dalam pergumulannya kita bisa baca Mazmur 51. Dia ungkapkan, Tuhan, tahirkanlah aku Tuhan. Sesungguhnya dalam kesalahan aku dilahirkan. Nah, respon Daud itu merendahkan diri. Dia mohon pengampunan. Ya. Kemudian yang berikutnya dia menerima. Ya, dia menerima hukuman yang Tuhan berikan. Jadi ketika kita terima teguran, jadi ada konsekuensi dari apa yang kita lakukan, atau mungkin kita udah melenceng, kita ditegur, kamu kalau enggak balik kamu akan gini loh. Ini nanti gini loh. Gitu. Nah ketika itu terjadi, marah. Ulah gini kok, tadi aku sudah gini kok, tapi enggak diambil, sekarang pecah. Wah. Kadang-kadang saya heran ya lihat responnya anak-anak tuh ya. Udah dikasih tahu, ditegur, nggak mau dengar. Tapi ketika benar-benar terjadi dan ada satu accident di dalamnya, malah nyalahin lu kok udah disalahin. Itu respon yang sering sekali. Ya saya lihat dari anak-anak lah. Ya kita paling bisa yo wes. Nah itu. Tapi kalau Daud, dia menerima konsekuensi. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian, ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkannya kepadanya roti lalu ia makan. Jadi Daud tuh begini, Daud tuh memang dibilang kan anakmu mati, jadi dia bergumul. Nah ini yang tidak diketahui oleh pegawai-pegawainya. Nah ketika anak itu mati, jadi pegawainya tuh, raja tuh ngapain? Kenapa kamu tidur di tanah? Kenapa kamu pakai pakaian kamu? Kenapa kamu nggak mau makan, nggak mau mandi? Kenapa? Dia punya pergumulan dalam batinnya. Dalam hidupnya Daud. Karena
berjuang melawan Tuhan, kalau bisa tolong Tuhan, ya aku udah salah Tuhan. Aku udah salah Tuhan, tapi kalau bisa selamatkan anak ini. Mungkin seperti itu doanya. Nah, ketika anak itu mati, ya sudah. Dia bangun, dia mandi, dia berurap, loh kan pegawainya kan heran. Bukannya mati langsung dia, anakku mati, langsung dia guling-guling di lantai. Bukan gitu, itu pas kebalikan. Karena apa? Karena Daud memahami hukuman Tuhan, konsekuensi yang dia harus terima. Ya, jadi ketika hal itu terjadi, dia bisa menerima dengan oke, ini kesalahanku, jadi aku harus terima. Dalam teguran, jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Ya, dibilang jangan putus asa ketika kamu menerima teguran. Karena seringkali ketika itu kita langsung loyo, kita enggak. Daud memahami ada kasih karunia Allah ya dalam kehidupannya. Nah, kita harus kenal. Itu tadi makanya teguran itu menyehatkan, bukan menjatuhkan. Saya belajar ketika kita melakukan satu kesalahan, akan ada dua hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kenali bedanya nih ya, kenali bedanya. Ada tuduhan iblis, ada teguran Roh Kudus. Ya, ketika melakukan kesalahan, ketika mendapatkan teguran dari Allah, dari hamba-hamba Tuhan, dari Roh Kudus berbicara dalam hati kita, membawa pada pertobatan, itu teguran yang menyehatkan iman. Ya, tapi ketika kita merasa tertuduh, ini beda lagi. Beda lagi, tertuduh, kita merasa enggak layak, kita merasa salah, kita udah deh aku enggak mau lagi pelayanan, aku enggak layak melayani. Hati-hati dengan hal itu. Ya. Nah, mari kita buka dalam Mazmur pasal 51. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Ya, jadi ketika kita mengalami ya mungkin sedikit rasa enggak nyaman dalam teguran, kita gelisah, ya kan, kita mungkin marah, kita mungkin sedih dalam teguran itu. Ingat, Tuhan diam-diam memberitahukan hikmat kepadaku. Hikmat ini mahal, ya, makanya dikatakan pengalaman adalah guru yang baik. Jadi kadang-kadang kita melakukan satu kesalahan dan kita terjatuh, nah itu pengalaman, itu hikmat, ada hikmat di balik setiap apa yang kita alami. Nah, itu kita harus ambil itu. Yang pertama ada yang ke-15 katanya, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Ya, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Kenapa ayah ibu bisa menegur anak-anak dengan keras? Karena sudah mengalami, karena punya pengalaman kepahitan dan hal-hal yang tidak enak dari jalan yang anak-anak hadapi dengan jalan yang sama. Waduh, aku dulu pernah kayak gini, nah. Jangan gitu, jangan. Bahkan kadang sampai marah ya, teguran keras. Enggak boleh, titik. Pasti orang tua kita punya pengalaman yang sama di titik yang sama, dan mungkin ada kesalahan yang pernah dilakukan sehingga dia punya hikmat dari Tuhan, punya pengalaman, dan ini sekarang dijadikan, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Ya, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ya, jadi kenapa tadi di awal kita sepakat bahwa teguran itu menyehatkan iman kita? Karena ada hikmat Allah di balik setiap teguran. Percayalah, anak-anak, ketika mendapat teguran, itu kasih karunia yang bisa kita terima. Nah, kemudian menegur. Mari kita buka dalam 1 Korintus pasal 4 tentang tidak boleh menghakimi. Nah, ini buat kita orang tua yang sering menegur anak, atau bahkan orang lain, teman-teman kita yang perlu kita tegur. Nah,
hindari menghakimi karena kita tidak boleh menghakimi. Ya, kita baca ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Ya, jadi jangan sampai teguran kita itu kita menghakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Nah, jadi gini, ketika kita melihat saudara kita mulai melenceng, atau anak-anak kita mulai mengambil keputusan yang menurut kita tidak benar, kita harus berhati-hati dalam hal itu. Ya. Nah, jadi kita harus cek motivasi hati kita ketika kita mau menegur seseorang, bahkan anak kita. Kamu kenapa ya kok gini? Iya, tadi soalnya aku fokus di sini sampai aku lupa yang ini. Nah, kita pun bisa berada di situasi yang sama. Jadi berapa banyak anak-anak mengalami sakit hati ketika mereka ditegur? Karena dihakimi. Benar enggak? Nah, 1 Korintus 4 ayat 14, nah dia berkata seperti ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu ikuti aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Nah, ketika kita punya relationship yang baik dengan orang lain ataupun anak-anak kita, negur tuh enak, ya kan? Jadi masalahnya relationship, ya, hubungan. Ketika kita tidak punya hubungan yang baik dengan orang yang akan kita tegur, jangan coba-coba. Ya, ketika kita punya hubungan yang baik, apalagi sebagai bapa, itu di awal kita sudah bilang bahwa teguran itu akan menyehatkan iman. Tapi ketika kita nggak punya relationship, kita nggak terlalu kenal orang itu gimana, itu akan jadi kendala di sini. Ya, nah kalau kita belajar dari caranya Nabi Nathan menegur Daud, itu keren banget. Negurnya halus, pakai perumpamaan, jangan mempermalukan. Ya, makanya tadi saya bilang cek motivasi kita. Puji Tuhan, hari ini kita belajar banyak tentang kesehatan iman, bangun hubungan. Ya, sebagai bapa ke anak, anak itu merasa aman ya, aman. Karena kita tahu kalau ayah itu nggak akan menjerumuskan anaknya, udah, nggak akan. Ya, tapi ketika kita merasa tidak nyaman ketika ditegur, ya percayalah orang tua juga nggak nyaman negur kalian. Mau negur tuh loh mikir dulu, berdoa dulu, Tuhan anakku gini, aku negurnya gimana ya biar dia nggak sakit hati. Bukan hal yang mudah untuk menegur orang lain, bergumul dulu, pasti. Jadi ketika hal itu disampaikan, saya percaya tujuan dari teguran itu akan bisa membawa pada satu kebaikan dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini, bagaimana kami belajar tentang satu hal yang bisa menyehatkan iman kami melalui teguran. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak muda di tempat ini, untuk anak-anak di tempat ini Tuhan, Engkau berkati hidup mereka, berikan hati yang baik
dalam kehidupan mereka, yang bisa menerima teguran Tuhan dan memberikan hikmat yang berguna buat masa depan mereka. Kepada orang-orang tua di sini aku berdoa, Tuhan, biarlah apa pengalaman-pengalaman yang banyak bersama dengan Tuhan, itu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan para orang tua di tempat ini untuk mendidik anak-anak mereka, berani menegur ketika anak-anak melakukan kesalahan. Dan kami tahu Tuhan, bahwa teguran itu menyehatkan, membawa kepada kehidupan. Berikan kami hikmat dari segala sesuatu yang kami dengar hari ini, hikmat untuk kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami memberkati semua yang hadir di tempat ini, bahkan juga anak-anak-Mu yang melihat live streaming ini dari rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan yang menguatkan kami dari hari ke hari. Kami tahu ya Tuhan bahwa kami harus punya iman yang sehat ya Tuhan. Sebab kami tahu ya Tuhan bahwa kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh Engkau, kami butuh orang-orang di sekitar kami ya Tuhan untuk melihat kami ya Bapak. Dan hari ini kami akan memberikan persembahan sebagian dari penghasilan kami ya Tuhan untuk pelebaran kerajaan Allah-Mu tempat ini ya Tuhan. Dan biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami siap memberi yang terbaik untuk Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan. Oke, kita akan tutup ibadah kita. Sepanjang minggu ini ingat ya, kita sedang belajar bagaimana cara hidup sehat, bukan hanya secara fisik, tetapi juga rohani kita, iman kita. Amin. Siap ditegur? Gimana kalau tegurannya itu ternyata nggak enak, nggak seperti yang kita harapkan, nggak ada teguran yang seperti kita harapkan ya. Tapi kalau ada orang dengan maksud yang gak bagus, tetap aja terima bahwa Tuhan punya maksud yang baik dari semua itu ya. Kita respon dengan benar. Ayo mari kita bangkit berdiri. Makasih Bapak. Kami berdoa hari ini dalam nama Yesus untuk setiap persembahan dan persepuluhan yang dipersembahkan oleh anak-anak Tuhan dikuduskan dalam nama Yesus. Dan Tuhan, Engkau mengembalikannya berlipat kali ganda. Di dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan, dan anugerah Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan. Makasih Bapak. Dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Terimalah berkat Tuhan, Tuhan menyertaimu, memberikan kekuatan dan hikmatnya kepadamu, serta kemampuan ilahinya. Ia memberkati keluargamu dengan berkatnya, memberkati dengan kesehatan, memberkati dengan kekuatan, keteguhan. Tuhan memberkati keluargamu
engkau dan anak-anakmu. Tuhan memberkati usahamu, karirmu, pekerjaanmu, apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Ia menuntun langkah-langkahmu, damai dan sukacitanya dicurahkan dalam hidupmu. Persekutuan dengan orang-orang percaya dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menjadi gaya hidup kita. Pulanglah, bawalah berkat Tuhan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.